istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Apakah Ayah Anda memanggilku juga? Iya putri, ada pemberitahuan yang sangat penting bahwa besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang ke pusat. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayah Anda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Maaf, Ayah Anda, kalau ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih Ayah Anda, Kirana sangat senang. Sama-sama putriku, mari kita siapkan segala sesuatunya. Sementara Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang kamu butuhkan, gadis manis? Membutuhkan bantuanmu, tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Baiklah, aku akan menyihir Kirana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang penyihir. Penyihir itu diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kamu? Siapa kamu? Diam, aku menyuruhmu. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Aku disuruh oleh saudaramu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Ya, terima kasih atasku. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang berjalan melewati sungai dan melihat sebuah keong yang cantik. Ia pun menghampiri keong tersebut dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud aslinya. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada nenek yang membawa aku pulang. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan diberikan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang. Sesamanya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya. Si nenek mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si nenek terkejut karena keong emas yang ada di besek berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis cantik itu. Siapakah kamu, gadis manis? Dari mana asalnya? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh penyihir utusan saudaraku sendiri karena ia merasa iri kepadaku. Oh, kasihan sekali dirimu, nak. Saya tidak tahu saudara macam apa saudara begitu hingga tega mengutukmu. Namun, kalau sudah keliru, apapun pasti dilakukan. Ya sudah, untuk sementara waktu, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkanmu arah ke desa Dadapan. Karena kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Bagaimana kau tahu tujuan jalanku? Siapa kau sebenarnya? Kau tak perlu tahu aku siapa. Tunggu saja perintahku. Baiklah, terima kasih.
Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari ini kakek tidak makan. Ini kayak saya ada sedikit roti. Terima kasih nak. Jangan ikuti kata-kata dan arahan gagak tadi. Gagak tadi adalah penyihir. Apa yang harus aku lakukan ya? Ikutilah aliran sungai ini dan di ujungnya nanti kau akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih kek, saya akan menemukan jalan saya. Berhati-hatilah anak muda. Baiklah kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir penyihir pun hilang karena perjumpaan itu. Wah, di sana ada pondok. Sepertinya aku bisa menumpang istirahat di sana. Permisi. Chandra Kirana, Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang mari kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih telah menyelamatkanku, Raden. Dari dalam rumah, terdengar suara nenek memanggil Kirana. Siapa Kirana? Oh, nenek. Kenalkan, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tetapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, kamu pulang. Kamu pasti rindu dengan keluarga kan? Kalau begitu, nenek ikut kami saja ke istana. Tinggal bersama kami di istana bersama. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.